Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, pemirsa Lenggar TV yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dan terus menerus melimpahkan nikmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sihat wal afiyah. Sehingga alhamdulillah pada hari ini kita masih melaksanakan puasa Ramadan tahun ini, tahun 1443 Hijriah. Pada kesempatan ini, kaum muslimin muslimat, saya akan mengisahkan seorang sahabat Nabi yang mungkin pemirsa semua belum pernah mendengar namanya, sahabat ini. Sahabat Rasulullah SAW ini bernama Sya'ban. Dia sahabat biasa, bukan terkenal. Akan tetapi, beliau memiliki kisah yang sangat unik, yang istimewa, perlu kita contoh dan kita ambil pelajaran dari kisahnya. Sya'ban ini mempunyai kebiasaan selalu kalau sholat jamaah selalu di pojok, dan itu sudah diketahui oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi setiap Rasulullah masuk ke dalam masjid, lihat ke pojok, ada Sya'ban. Pada suatu hari menjelang sholat subuh, Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, lihat di pojok, Sya'ban nggak ada. Nah, disinilah keistimewaan Sya'ban. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Loh, mana Sya'ban?" Para sahabat terdiam semuanya. Apakah di antara kalian ada yang tahu kenapa Sya'ban belum datang? Nggak tahu ya Rasulullah. Semua sahabat nggak tahu. Oke, kalau begitu sholatnya kita tunda dulu. Kita tunggu Sya'ban. Barangkali dia sedang OTW, ya, sedang dalam perjalanan. Baik ya Rasulullah. Ditunggu 1 menit, 2 menit, beberapa menit, ternyata Sya'ban nggak datang pula. Akhirnya Rasulullah SAW memutuskan, daripada nanti kita kesiangan, ayo kita sholat, kita mulai sholat jamaah subuh. Jadi subuh itu Rasulullah SAW dan para sahabat sholat subuh berjamaah tanpa Sya'ban. Setelah selesai sholat jamaah, Rasulullah SAW kembali bertanya lagi, bagaimana Sya'ban? Apakah dia sudah datang? Ternyata belum. Apakah di antara kalian ada yang tahu kabar tentang Sya'ban? Semuanya terdiam. Apakah di antara kalian ada yang tahu rumahnya Sya'ban? Kemudian seorang sahabat angkat tangan, saya tahu ya Rasulullah. Jadi istimewa Sya'ban sampai seperti itu. Dia tidak sholat berjamaah subuh, ditanyakan rumahnya, bahkan pagi itu juga Rasulullah SAW memutuskan untuk ke rumah Sya'ban. Para sahabat yang ingin ikut ke rumah Sya'ban silakan, yang nggak punya nggak ada urusan pagi ini. Akhirnya berangkatlah Rasulullah dengan beberapa sahabat ke rumah Sya'ban. Ternyata rumahnya jauh sekali. Dari Masjid Nabawi ke rumah Sya'ban perjalanan 3 jam. Subhanallah. Jarak rumah dari masjid 3 jam, tapi Sya'ban tidak pernah ketinggalan sholat jamaah. Sekali tidak jamaah, Rasulullah SAW menengok ke rumahnya. Akhirnya setelah perjalanan 3 jam, Rasulullah SAW dan para sahabat sampai ke rumah Sya'ban. Assalamualaikum. Rasulullah memberi salam. Keluarlah seorang wanita setengah baya. Waalaikumsalam. Oh Rasulullah, silakan ya Rasulullah. Bagaimana kabarnya Sya'ban?
kenapa hari ini, pagi ini dia tidak sholat subuh berjamaah di masjid? Sambil berkaca-kaca. Wanita yang istrinya Sa'ban itu menjelaskan bahwa Kang Sa'ban telah meninggal dunia ya Rasulullah tadi malam. Dan jenazahnya sudah dimakamkan tadi pagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu-satunya penyebab Sa'ban tidak sholat jamaah adalah kematian. Kemudian Rasulullah berserta para sahabat duduk berbincang-bincang dengan istri Sa'ban. Dalam perbincangan itu, istri Sa'ban menyampaikan satu peristiwa yang membuat dia penasaran. Ya Rasulullah, sebelum Mas Sa'ban meninggal, dia sempat berteriak 3 kali. Dan teriakan itulah yang membuat saya dan keluarga penasaran. Apa maksudnya teriakan itu? Rasulullah bertanya, apa yang dia teriakkan? Pertama, dia berteriak, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, ya Allah, kenapa tidak yang baru? Dan yang ketiga, ya Allah, kenapa tidak semuanya? Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ketika seorang manusia menjelang ajal, menghadapi sakaratul maut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan pahala amal solehnya dan dosa-dosa atas perbuatan maksiatnya. Ketika Allah memperlihatkan pahala kepada Sa'ban, pahala berjalan kaki dari rumah menuju ke masjid yang luar biasa, dia menyesal. Ya Allah, kenapa tidak lebih jauh? Perjalanan sudah 3 jam dari rumah ke masjid, masih merasa masih kurang jauh. Kemudian yang kedua, kenapa tidak yang baru? Pada satu malam, ketika Sa'ban mau keluar rumah menuju ke masjid untuk sholat subuh, ternyata cuaca di luar sangat dingin. Maka dia kembali masuk ke rumah lagi untuk mengambil baju rangkapan. Di malam itu Sa'ban memakai 2 baju. Yang dalam bajunya masih baru, yang luar sudah agak lama. Di tengah perjalanan menuju masjid, tergeletak seseorang di pinggir jalan kedinginan. Maka dia tolong orang itu. Dan bajunya Sa'ban yang luar, yang sudah agak lama, dilepas dan diberikan kepada orang tersebut. Pahala yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu sangat besarnya. Maka dia menyesal. Ya Allah, kenapa tidak yang baru? Kalau tahu begini besar pahalanya, saya mengalah yang lama saya pakai, yang baru saya berikan kepada orang tadi. Yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Pada suatu pagi, ketika Sa'ban akan sarapan, dan orang Arab itu sarapannya roti dan susu. Roti yang kayak apa itu? Layah begitu ya. Ketika dia baru mau menyuil rotinya, ada seorang tamu, Assalamualaikum, Pak, sedekahnya Pak. Sudah 3 hari saya tidak makan. Maka tamunya diajak masuk. Diajak makan bersama. Roti dibagi 2, susu dibagi 2. Kemudian mereka makan bersama-sama. Allah memperlihatkan betapa besarnya memberi makan dan susu kepada orang yang kelaparan. Dia menyesal. Ya Allah, kenapa tidak semuanya? Kalau tahu begitu besar pahalanya orang memberi makan dan minum orang yang kelaparan, lebih baik saya berikan semuanya dan saya tidak usah sarapan pada hari itu. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kita ambil pelajaran dari kisah Sa'ban tadi, bahwa kita jangan menyepelekan amalan yang mungkin kita menganggapnya remeh. Yang kita menganggap remeh, mungkin saja Allah Subhanahu wa Ta'ala di mata Allah itu merupakan perbuatan yang sangat mulia yang menyebabkan Allah ridho. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.